Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran terkait asesmen dan evaluasi pembelajaran biologi, di mana video kali ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu keterampilan generic science, atau disingkat sebagai KGS. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari lebih dalam tentang keterampilan proses science, dan kali ini kita beranjak kepada keterampilan yang selanjutnya, yaitu generic science. Baik, kita langsung saja untuk membahas tentang apa itu KGS atau keterampilan generic science. Dari beberapa ahli, yang pertama ada Pompey and Slater, yang mengatakan KGS itu adalah keterampilan yang melintasi sejumlah pekerjaan yang berbeda. Jadi kalau kita pahami sebelumnya di KPS, keterampilan proses science itu cenderung hanya khusus pada bidang sains saja, IPA, fisika, kimia, dan biologi. Tapi di dalam KGS ini bisa lintas bidang, bahkan lintas pekerjaan atau spesialisasi tertentu. Bisa ke matematika, bisa ke engineering, bisa ke informatika, dan seterusnya. Ya. Dan definisi selanjutnya, KGS adalah keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Sedangkan KPS kemarin hanya keterampilan yang ditunjukkan dalam bentuk psikomotor dalam keterampilan sains. Kalau KGS ini sudah terkait dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita bisa lihat tingkat kebutuhannya jauh lebih tinggi untuk KGS ini. Ya. Dan untuk penjelasan selanjutnya dari Carrick Institute, KGS ini adalah meliputi keterampilan tingkat tinggi. Jadi dalam hal komunikasi tertulis, komunikasi lisan, bahkan sudah masuk ke berpikir kritis, ya, bahkan ke pemecahan masalah juga, dan seterusnya. Berarti dalam hal ini kita sudah bisa melihat level kompleksitas berpikirnya jauh lebih tinggi KGS dibandingkan dengan KPS. Ya, dari situ kita sudah bisa melihat. Nah, ini sekilas terkait definisi. Dan mungkin ketika Anda melihat penjelasan-penjelasan selanjutnya terkait KGS yang akan saya jelaskan pada slide-slide selanjutnya, mungkin Anda akan menemukan beberapa indikator yang memiliki perbedaan sedikit atau bahkan memiliki perbedaan yang cukup banyak dari penjelasan yang akan saya sampaikan. Mungkin hal itu bisa dijelaskan dari perbedaan referensi yang digunakan, ya, karena referensi yang menjelaskan KGS ini cukup banyak sekali, dan dalam hal ini saya hanya menggunakan Brotosiswoyo tahun 2000. Ya. Jadi bisa saja ketika Anda menemukan ada indikator-indikator yang berbeda dengan referensi Anda, yaitu tidak menutup kemungkinan karena memang referensinya berbeda. Baik, saya akan menjelaskan indikator KGS, jumlahnya ini ada 10. Yang pertama ada pengamatan langsung, pengamatan tidak langsung, kesadaran tentang skala, bahasa simbolik, kerangka logika taat asas, konsistensi logis, hukum sebab akibat, pemodelan matematik, membangun konsep, dan abstraksi. Jadi ada 10, ya. Dan KGS ini tidak dibagi seperti KPS. Kalau KPS kan ada KPS basic, ada KPS advance, tapi kalau KGS tidak dibagi sama sekali. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam penjelasan indikator satu persatu. Yang pertama adalah pengamatan langsung. Pengamatan langsung di sini, sebisa mungkin dalam soalnya, atau ya kalau Anda membuat KGS-nya dalam bentuk soal, instrumen tes, atau Anda membuat KGS-nya dalam bentuk pertanyaan atau instruksi di dalam LKPD, sebisa mungkin yang dituntut adalah harus menggunakan indera sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin di sini mungkin kita batasi setidaknya lebih dari satu, ya, jadi 2 indera, sama seperti KPS. Kalau Anda masih ingat di observasi KPS, itu juga harus melibatkan indera. Lebih dari satu berarti minimal 2. Ya, seperti misalnya penglihatan dan indera yang lainnya. Terutama dalam melakukan pengamatan, dalam percobaan atau mengamati fenomena alam. Ya, sehingga diwajibkan juga di sini atau dianjurkan dalam tanda kutip menghadirkan objek asli juga sebetulnya, ya. Dan selain itu, ketika sudah menggunakan berbagai macam inderanya, yang harus dilakukan adalah mengumpulkan berbagai data atau fakta dari hasil percobaan yang telah dilakukan atau dari hasil pengamatan fenomena alam. Datanya bisa seperti apa? Bisa mencari perbedaan dan persamaan, atau juga mengidentifikasi karakteristik dari objek yang diamati. Sama seperti KPS. Lalu bedanya apa? KPS itu tidak dibebani konsep dan tidak boleh terbebankan oleh konsep. Ataupun boleh ada konsep dengan klaim konsep tersebut adalah konsep yang sudah dipahami oleh siswa sebelumnya, atau istilah yang sangat
familiar dikenal. Nah, kalau KGS ini sangat diperbolehkan dibebani konsep. Bahkan tidak boleh bebas dari konsep, ya. Jadi harus dibebankan oleh konsep. Oke, seperti itu perbedaannya. Kemudian indikator yang kedua, oke, kita coba masuk lagi. Indikator kedua itu pengamatan tidak langsung. Ya, pengamatan tidak langsung ini bedanya adalah menggunakan alat ukur sekarang, bukan dengan indera lagi, tapi menggunakan alat ukur sebagai pengganti atau sebagai alat bantu indera karena ada keterbatasan indera manusia dalam mengamati suatu objek, terutama dalam mengamati juga gejala alam atau fenomena alam. Ya, jadi menggunakan alat bantu seperti apa? Tentunya kalau di biologi kita kenal ada mikroskop karena indera kita tidak bisa mengidentifikasi objek mikroskopik. Ada juga alat ukur pengukur suhu karena indera peraba kita atau indera yang bisa mengindrai suhu kita tidak tahu berapa derajat Celcius suhu yang ada di sekitar lingkungan. Jadi hal-hal seperti ini masuk ke dalam indikator pengamatan tidak langsung. Ya, untuk apa nanti alat ukurnya? Sama saja, karena sebagai pengganti indera, maka digunakan untuk mengumpulkan data-data atau fakta hasil pengamatan percobaan atau hasil pengamatan dari suatu fenomena alam. Apa yang harus dilakukan juga? Fakta-faktanya bisa mencari perbedaan, persamaan, atau mengidentifikasi objek atau ciri suatu objek. Jadi intinya adalah mengamati suatu bentuk objek yang real tentunya, tapi dengan alat bantu. Gitu ya, bisa mikroskop dan lain sebagainya kalau di bidang biologi. Jadi soalnya soal yang menuntut siswa untuk melakukan pengamatan dengan menggunakan alat bantu, atau juga instruksi di dalam LKPD atau pertanyaan di dalam LKPD yang mengharuskan siswa melakukan pengamatan dengan menggunakan alat bantu. Kalau di soal, beberapa referensi mengatakan bahwa alat bantunya itu adalah bisa dengan diganti oleh gambar. Jadi ada referensi KGS yang mengatakan bahwa kalau ini dimasukkan ke dalam soal, maka soalnya itu adalah gambar. Ya, gambar dari suatu hasil percobaan atau gambar dari hasil suatu pengamatan fenomena alam. Yang tentunya memuat informasi yang sangat banyak untuk diolah. Itu juga katanya diperbolehkan. Ya, jadi silakan saja sekreatif Anda. Contohnya akan seperti apa, silakan dikembangkan. Indikator yang ketiga itu adalah kesadaran tentang skala. Nah, kesadaran tentang skala ini salah satu karakteristiknya adalah menyadari objek alam itu sangat bervariasi ya. Objek alam itu ada yang ukuran skala mikroskopik, ada yang makroskopik, yang kecil, ya, dan juga yang tidak terhingga ukurannya. Seperti misalkan jagat alam, alam semesta, kemudian yang mikroskopik seperti atom, molekul, senyawa, sel, dan seterusnya. Dan juga selain itu memiliki kepekaan, nah ini yang biasanya digunakan dalam soal ya, memiliki kepekaan yang tinggi terhadap skala numerik sebagai suatu besaran atau ukuran. Jadi kesadaran tentang skala ini contohnya misalnya kalau saya kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, seorang penjahit, bukan seorang penjahit ya, seseorang mencoba mengukur panjang meja dengan meteran baju. Tidak semua orang mengerti dengan skala yang ada di meteran baju, karena di meteran baju itu skalanya ada dua, skala atas dan skala yang di bawah. Skala atas biasanya satuannya inci, skala bawah satuannya biasanya sentimeter. Kalau yang skala atas yang inci, biasanya jarak antara garis-garis tertentu jauh lebih lebar, sedangkan yang sentimeter biasanya jauh lebih sempit. Sehingga mempunyai teknik dalam membaca yang berbeda ketika membaca skala inci dan membaca skala yang sentimeter. Hanya orang yang memiliki kesadaran tentang skala yang bisa mengukur suatu objek dengan menggunakan meteran baju. Seperti itu ya. Jadi itu salah satu contoh penerapannya. Jadi bisa dibayangkan soal seperti apa kalau dijadikan sebagai instrumen soal, atau instruksi LKPD seperti apa, atau pertanyaan LKPD seperti apa yang menuntut siswanya untuk melakukan kesadaran diri terhadap skala atau terkait objek alam yang mikroskopik atau makroskopik. Gitu ya. Kemudian indikator selanjutnya ada bahasa simbolik. Nah, ini sudah familiar sebetulnya kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam memahami suatu simbol atau lambang dan istilah yang mempunyai makna. Contohnya ketika kita melihat ada gambar rokok dilingkari merah, kemudian ada garis miring di situ, itu artinya berarti dilarang merokok. Tanpa harus ada tulisan dilarang merokok, kita tahu bahwa simbol itu adalah dilarang merokok. Nah, itu adalah salah satu keterampilan memahami bahasa simbolik. Nah, itu salah satu contohnya ya.
Di bidang biologi tentu simbol banyak sekali, lambang juga ada, dan seterusnya. Tapi saya tidak menyarankan istilah. Saya tidak menyarankan istilah. Istilah itu kan ke terminologi ya. Terminologi di sini belum tentu ke simbolik. Tapi kalau simbol dan lambang baru ini oke. Ya, simbol di biologi banyak, lambang di biologi juga banyak. Atau yang kedua, memahami makna kuantitatif satuan dan besaran dari persamaan. Jadi mengerti tentang simbol rasio ini tentunya ada di bidang matematika kalau yang ini ya. Ini ada di bidang matematika. Jadi di matematika itu ada simbol rasio titik dua yang padahal titik dua ini misalkan 1,2 100 itu bukan 1 dibagi 100 tapi skala perbandingan 1/1000. Kemudian ada sentimeter, ada rumus. Rumus juga itu adalah bentuk persamaan dari suatu simbol. X, ya ada konstanta, ada Y, dan seterusnya ada variabel. Itu juga salah satu simbol dalam bidang matematika. Atau yang ketiga, menggunakan aturan matematik untuk memecahkan suatu masalah atau fenomena alam. Jadi, aturan matematis ini adalah menggunakan atau menerapkan suatu rumus dalam memecahkan suatu masalah. Jadi ini termasuk ke dalam literasi kuantitatif, ya. Ini memang sama khususnya di bidang matematika, tapi kalau yang ini masih berpotensi untuk diterapkan pada bidang biologi. Jadi selain indikator yang pertama, indikator yang kedua ini masih diperbolehkan untuk diterapkan dalam bidang biologi. Ya, di biologi juga banyak sekali aturan-aturan matematik yang bisa diterapkan dalam memahami suatu gejala fenomena biologi. Ya, ada banyak. Tapi yang menggunakan simbol. Sekali lagi, simbol itu adalah rumus, salah satu contohnya. Atau bisa juga, ini dari Broto Siswoyo, membaca suatu grafik, diagram, tabel, tanda matematis. Kalau pada suatu grafik, biasanya ada legend di situ ya. Selain ada judul grafiknya, ada legendnya. Berarti si legendnya itu bisa menunjukkan suatu simbol. Kalau yang batangnya merah itu apa, yang grafik batangnya hijau itu apa, itu kan ada warna, ada keterangan, ada simbol, ada sumbu X, ada sumbu Y, itu juga suatu simbol sebetulnya. Jadi ketika siswa diminta untuk membaca suatu grafik lengkap dengan sumbu X, sumbu Y, keterangannya dan seterusnya, itu juga salah satu kemampuan dalam memahami simbol grafik dalam matematik, ya, memahami diagram dan seterusnya. Tapi ini cenderung kepada matematika saja, meskipun di biologi ada, tapi pasti jatuhnya kepada matematika. Tapi untuk saya pribadi, mahasiswa skripsi saya yang ingin membuat soal bahasa simbolik dengan meminta siswanya membaca suatu grafik, itu diperbolehkan. Karena apa? Ada referensinya dari Broto Siswoyo. Ya, tapi memang umumnya ini sih yang paling kena ke indikator secara langsung. Ya, jadi silakan sajalah sekreatif Anda. Bagi mahasiswa saya yang akan saya tugaskan dalam mata kuliah ini, Anda bisa membuat beberapa macam alternatif, ya. Ada alternatif yang pertama membuat simbol, atau alternatif yang kedua bisa menggunakan rumus, atau yang ketiganya bisa membaca grafik. Membaca ya, bukan membuat. Kalau membuat grafik itu ada lagi di indikator yang selanjutnya. Jadi misalnya contoh lainnya itu siswa diminta memahami suatu proses dalam bentuk diagram, memahami suatu skema abstrak, dan seterusnya. Ini juga simbolik, ya. Ini juga simbolik. Oke, silakan saja untuk mahasiswa saya yang mempelajari video ini bisa berinovasi untuk menciptakan instrumen soal seperti apa terkait bahasa simbolik. Ada lagi indikator selanjutnya itu logical frame atau kerangka taat asas. Nah, ini pribadi indikator-indikator ini tidak banyak yang menjelaskan tentang karakteristiknya, sehingga akan sangat cukup sulit untuk dipahami ketika Anda membaca beberapa referensi, sehingga saya mencoba untuk menginterpretasikan dengan bahasa saya sendiri. Ya, beberapa di antaranya contoh kerangka taat asas itu adalah di dalam sains, terutama di dalam sains, karena saya lebih menekuni di bidang sains, tentu banyak fenomena yang dijelaskan melalui banyak teori. Ya, seperti misalnya ada hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, ada teori evolusi, dan seterusnya. Apalagi dalam satu penjelasan saja, pasti ada banyak teori-teori yang mendukung, teori-teori yang menentang, teori-teori yang berlawanan, dan seterusnya dalam menjelaskan suatu hal atau suatu fenomena alam. Nah, tapi beberapa teori tersebut pasti memiliki keganjilan, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga disanggah oleh teori yang lain.
Nah, itu artinya teori tersebut tidak taat dengan asas secara logika. Maka perlu diperbaiki dengan membuat hubungan setiap teori menjadi teori yang terbaru. Jadi kalau saya coba interpretasikan ke dalam bentuk soal, soalnya di sini menuntut siswa untuk memahami suatu teori tertentu atau memahami suatu gejala fenomena alam atau memahami suatu objek dalam biologi dari banyak sekali sudut pandang teori-teori yang ada, dan diminta siswa untuk menentukan kira-kira teori mana sih yang sebetulnya lebih relevan dalam menjelaskan konsep tersebut, ya. Tentu kita sudah tahu kalau di biologi, karena biologi itu kan bidang ilmunya tentatif ya. Tentatif itu artinya tidak ajeg. Bahkan satu teori yang muncul, yang itu sudah disepakati oleh semua saintis, bisa saja 2 tahun kemudian teori ini diruntuhkan. Karena ada teori baru yang jauh lebih logis, jauh lebih taat asas ketika menjelaskan teori tersebut. Nah, itu salah satu contoh dari indikator ini. Ya, silakan saja buat contoh soalnya seperti apa. Atau menanyakan alasan munculnya suatu teori dalam menjawab keganjilan teori sebelumnya. Misalnya ada fenomena alam A atau objek A ya di dalam bidang biologi misalnya. Ada teori dari si X yang menjelaskan tentang objek A tersebut dengan caranya sendiri. Ada juga si teori dari si Y yang juga menjelaskan objek A yang sama. Tapi ada pasti teori yang ganjil di situ, teori yang jauh lebih tidak masuk akal, ya. Dan ada teori yang jauh lebih logis dalam menjelaskan. Nah, jadi soalnya bisa menanyakan alasan, mengapa sih kok padahal udah ada teori si X yang menjelaskan objek A, tapi mengapa harus muncul lagi teori Y yang menjelaskan objek A, karena teori Y menganggap teori X ini ganjil dalam penjelasannya. Jadi hanya menanyakan alasannya, ya, banyak menanyakan alasannya. Kalau yang ketiga, menemukan perbedaan atau mengkontraskan ciri atau sifat fisik dan kimia suatu senyawa kimia. Ini lebih cocoknya pada bidang kimia berarti ya, kalau yang ini. Ya, jadi menemukan perbedaan senyawa kimia A dengan senyawa kimia B, perbedaannya apa, dikontraskan ciri-cirinya, dan seterusnya. Ya, baik dari sifat fisiknya, sifat kimianya juga. Atau yang terakhir ini juga umumnya pada peristiwa kimia, misalnya mengungkap dasar penggolongan atas suatu objek atau peristiwa kimia. Contohnya diminta menggolongkan larutan hidrolisis berdasarkan sifatnya. Ya, berarti ini mengungkapkan dasar penggolongan. Tapi karena ada penjelasan ini, mengungkap dasar penggolongan suatu objek, ini pun masuk ke logical frame atau kerangka taat asas. Jadi menjelaskan mengapa sih objek ini masuk ke dalam klasifikasi itu. Atau mengapa sih objek ini yang awalnya masuk dalam klasifikasi ini, tapi kok tiba-tiba berpindah pada klasifikasi yang baru, sehingga berbeda golongan karena hanya ada teori dari si Y yang menjelaskan teori yang terbaru. Ya, dalam sistem klasifikasi biologi tentu kita sudah beberapa kali mengalami perubahan-perubahan dalam sistem klasifikasi taksonomi. Nah, itu juga bisa dijadikan soal. Ya, jadi saya menyarankan untuk mahasiswa saya nanti dalam perkuliahan asesmen dan evaluasi, Anda bisa membuat 2 alternatif soal. Soal yang pertama tentang yang ini, soal yang kedua tentang yang ini. Ya, jadi hanya nomor 1 dan nomor 4. Coba silakan dibuat ya. Karena ini lebih cocok ke dalam bidang biologi. Indikator selanjutnya, konsistensi logis. Konsistensi logis ini Broto Siswoyo. Saya coba di referensi yang lain menyebutnya dengan istilah inferensi logis. Semuanya sama aja. Sama aja ya. Contoh yang paling gampang, ini mirip sekali dengan KPS, terutama yang interpretasi. KPS interpretasi ini adalah menarik kesimpulan suatu hasil percobaan atau suatu hasil pengamatan. Ya. Nah, jadi yang inferensi logis ini mirip sekali dengan yang di KPS, yang interpretasi. Interpretasi itu menyimpulkan suatu data. Datanya masih sama ya, data hasil percobaan, data hasil pengamatan, bisa bentuk tabel, grafik, diagram, skema, dan seterusnya. Bedanya apa? Bedanya KGS boleh dibebani dengan konsep dan harus dibebani dengan konsep. KPS nggak boleh. Ya. Jadi selain menarik kesimpulan hasil percobaan, juga bisa menarik kesimpulan dari suatu
fenomena berdasarkan suatu aturan tertentu, atau juga bisa menjelaskan suatu masalah berdasarkan suatu aturan tertentu. Tapi saya menyarankan untuk membuat instrumen KGS indikator yang konsistensi logis, lebih baik yang nomor 1 atau nomor 2. Ya, ini masih relevan di bidang biologi. Oke, lanjut lagi. Ada hukum sebab akibat. Nah, hukum sebab akibat ini, indikator ini, poinnya adalah ada sebab dan ada akibat. Jadi yang pertama, kalau Anda buat instrumen soalnya berupa tes, Anda bisa meminta siswa menyatakan hubungan antar dua variabel atau lebih dalam suatu gejala alam. Tentu dalam variabel itu ada variabel bebas, variabel terikat. Variabel bebas ini yang menyebabkan variabel terikat mengalami perubahan. Dan variabel terikat adalah variabel yang disebabkan oleh variabel bebas. Jadi ada hubungan sebab akibat ya. Bisa juga memperkirakan penyebab gejala alam. Misalkan mengapa fenomena alam ini bisa terjadi. Berarti menanyakannya sebabnya, atau jika sebabnya seperti ini, maka apa yang akan terjadi? Itu juga menanyakan akibat, ya, sebab akibat. Ya, intinya dalam bidang biologi kita banyak sekali suatu hal, suatu objek, atau suatu hasil, atau suatu proses yang terjadi akibat adanya sebab akibat. Ya, misalnya kondisi yang normalnya seperti apa, kalau tiba-tiba diubah atau dimodifikasi, tentu akan terjadi malfungsi. Nah, ini sebabnya karena apa, dan akibat yang akan terjadi seperti apa. Itu juga ditanyakan dalam soal. Jadi poinnya adalah penyebab suatu hal mengapa bisa menjadi demikian. Sudah bisa terbayang sepertinya ya. Nah, itu yang hubungan hukum sebab akibat. Oke. Pemodelan matematis ini lebih ke arah kuantitatif. Di dalam biologi juga ini bisa diterapkan. Contohnya, mencoba untuk mengungkapkan suatu fenomena atau mengungkapkan suatu masalah, mengungkapkan itu artinya menjelaskan dengan bentuk sketsa gambar, ya, atau dengan bentuk grafik kuantitatif. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan ada bahasa simbolik. Bahasa simbolik itu hanya membaca grafiknya. Tapi kalau dalam pemodelan matematik, itu diminta membuat grafiknya. Tentu grafiknya memiliki data atau isi yang memang menjelaskan suatu fenomena atau menjelaskan suatu data yang ingin dijelaskan. Ya, sketsa gambar juga sama, itu pemodelan matematis, terutama sketsa gambar bangun ruang, ya, sketsa gambar geometris, linear, dan seterusnya, itu juga pemodelan matematis. Atau ingin menjelaskan atau mengungkapkan suatu fenomena dalam bentuk suatu rumus atau algoritma. Ini juga pemodelan matematis. Kalau di fisika, banyak sekali. Kalau di biologi, ya silakan saja kalau Anda bisa menemukan, itu bisa diterapkan dalam contoh bentuk soal instrumennya. Atau yang ketiga, mengajukan alternatif penyelesaian masalah dengan data kuantitatif. Jadi, menyelesaikan suatu permasalahan dengan menerapkan suatu rumus. Tapi yang ini nanti overlap ya dengan indikator yang sebelumnya di bahasa simbolik. Jadi saya menyarankan untuk yang ini lebih baik tidak perlu dulu, tapi Anda bisa menerapkan yang ini dan yang ini. Ya, ya sebetulnya ini juga tidak apa-apa sih. Sebetulnya ini juga ya boleh-boleh aja ya kalau misalkan memang Anda bisa membedakan indikator yang ketiga dengan indikator yang bahasa simbolik, itu juga boleh-boleh aja. Pemodelan matematis. Nah, itu indikator yang pemodelan matematis. Ada lagi yang membangun konsep. Membangun konsep ini intinya sebetulnya menambah suatu konsep yang baru. Jadi ada konsep lama diganti dengan penjelasan yang lebih mudah dipahami dengan konsep yang baru. Contohnya, saya mencoba menginterpretasikan dengan penjelasan saya sendiri, di mana kalau kita sehari-hari dalam bidang biologi itu ada fenomena-fenomena alam, ada gejala-gejala alam yang memang tidak semua gejala dapat dipahami dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Terkadang kita harus membangun atau membuat sebuah konsep atau sebuah pengertian baru yang bisa lebih mudah dipahami. Contoh, orang-orang dulu, orang-orang awam belum mengenal sains, menjelaskan pelangi itu terbentuk karena adanya bidadari yang turun dari langit. Tujuannya apa menggunakan penjelasan itu? Untuk memudahkan dipahami oleh orang-orang. Daripada menjelaskan dengan yang sangat kompleks, toh mereka nggak akan paham, mereka menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami, yang padahal bahasa itu tidak sesuai dengan konsep yang sesungguhnya. Maka seiring perkembangan sains, akhirnya ditemukan penjelasan yang jauh lebih logis.
bahwa pembentuk pelangi itu adalah karena adanya air yang membiaskan atau mendistorsikan cahaya matahari sehingga menjadi beberapa spektrum warna yang berbeda-beda. Nah, itu artinya menambah konsep yang baru untuk mengganti konsep yang lama dalam menjelaskan suatu fenomena. Di biologi ada juga banyak, ya. Ada berbagai macam fenomena yang memang dijelaskan oleh teori yang baru sehingga menggantikan teori yang lama. Ini mirip dengan konsistensi taat asas ya, konsistensi logis taat asas ini juga sama, hanya bedanya ini tidak saling istilahnya kalau yang sebelumnya itu mengganti teorinya karena memang teorinya itu ganjil ya, karena teorinya ganjil. Tapi kalau yang ini teorinya itu hanya diganti menjadi lebih mudah dipahami ya, menjadi lebih mudah dipahami. Kalau yang taat asas itu benar-benar konsep lamanya pun penjelasannya sangat ilmiah sebetulnya. Jadi konsep yang lama pun penjelasannya sangat ilmiah, tapi lama-kelamaan seiring perkembangan ilmu pengetahuan ditemukan keganjilan dari penjelasannya itu, sehingga dijelaskan oleh teori yang selanjutnya yang terbaru. Kalau yang ini enggak, teori yang sebelumnya itu tidak dijelaskan secara ilmiah dan hanya mudah dipahami saja, yang padahal tidak sesuai dengan konsep. Lebih bisa dibedakan kan ya, nah itu adalah membangun konsep. Abstraksi, ini yang terakhir kalau tidak salah. Ya, betul, ini yang terakhir ya. Abstraksi ini adalah menggambarkan atau menganalogikan konsep atau peristiwa yang abstrak ke dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Konsep atau peristiwa abstrak itu, kalau konsep abstrak contohnya ide, cinta, perasaan, marah, emosi itu adalah konsep abstrak yang tidak bisa diindrai oleh kita. Kita tidak bisa tahu bentuknya seperti apa. Ya, kalau peristiwa yang abstrak berarti suatu proses ya, suatu proses ya, jadi salah satu contoh dari abstraksi ini misalnya menganalogikan konsep atau peristiwa abstrak yang tadi ya, kalau yang peristiwa abstrak itu seperti proses fotosintesis, kita tidak bisa melihat dengan indera kita proses mengalirnya seperti apa dan seterusnya, itu adalah salah satu contoh proses abstrak. Atau suatu objek yang sangat mikroskopik sekali sehingga sebetulnya kita hanya bisa melihat dari satu sisi dan kita tidak bisa melihat sisi yang lainnya karena keterbatasan kemampuan indera kita dalam mengamati objek tersebut. Meskipun ada alat bantunya pun tidak bisa membantu hal seperti itu. Nah, jadi contohnya itu bisa dengan membuat visualisasi dari objek, membuat visualisasi dari objek mikroskopik. Ini juga salah satu contoh abstraksi. Intinya membuat konsep abstrak menjadi jauh lebih konkret. Dengan cara visualisasi boleh, dengan cara membuat bagian proses yang jauh lebih konkret juga dipersilahkan. Nah, itu bisa dituntut dalam soalnya ya. Oke, itu saja beberapa indikator-indikator dari KGS. Mudah-mudahan ada bayangan. Memang penjelasan dalam video kali ini, dalam KGS ini, saya tidak mencoba membuat penjelasan dengan sangat detail dengan contoh-contohnya karena saya ingin mahasiswa saya lebih bisa memahami dan mencoba menerapkan pada kondisi yang baru, terutama dalam membuat instrumen soal. Mudah-mudahan bisa lebih dipahami. Nah, untuk yang terakhir, kita akan coba bedakan KPS dan KGS dari beberapa karakteristiknya. Yang pertama, KPS itu bersifat mendasar, karena ada KPS basic, ya. Tapi kalau yang KGS ini sudah dari indikator pertama sampai terakhir itu semuanya bersifat advance. Karena apa? Dibebani konsep, ya. Dan kemampuan berpikir tingkat KPS itu jauh lebih sederhana, hanya terkait pada psikomotor, tapi dalam KGS kemampuannya berpikir kompleks, sampai kita berpikir kritis, mencoba mengait-ngaitkan hubungan yang satu dengan yang lain, dan seterusnya. KPS sangat dianjurkan dengan objek langsung. Kalau KGS bisa tidak memerlukan objek langsung, ya, tapi tetap dianjurkan sebetulnya karena ada pengamatan langsung kan ya, karena ada pengamatan langsung. KPS melibatkan banyak indera, KGS tidak semua melibatkan banyak indera. KPS free content, tidak dibebani konsep, kalau KGS tidak free content, bahkan wajib dibebani konsep. Kalau KPS selain ada di ranah kognitif juga ada psikomotor. Kalau Anda lihat kan di KPS itu semuanya melakukan percobaan ya, merancang percobaan, semuanya terkait dengan psikomotor. Kalau di KGS semuanya fokus kepada ranah kognitif dari kompleksitas kita berpikir kognitif. Ya. Dan KPS ini bersifat umum karena memang dalam kehidupan sehari-hari kita sudah terbiasa menerapkan KPS. Kalau KGS spesifik pada bidang tertentu saja.
Tadi contoh-contohnya kan bisa diterapkan hanya di matematik, hanya di fisika, hanya di kimia, bahkan hanya ada di biologi dan seterusnya. Jadi dia lebih spesifik pada satu bidang tertentu. Dan KPS ini biasanya dikembangkannya cocok untuk level pendidikan dasar SD SMP, kalau KGS pada level SMA dan perguruan tinggi, karena memang level kompleksitas berpikirnya jauh lebih tinggi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang KGS. Dan untuk mahasiswa saya di asesmen evaluasi, seperti biasa tugasnya sama, bisa dilihat di modul yang sudah diberikan, tugasnya ada di situ. Dan bagi Anda yang tidak memahami dari penjelasan saya, Anda bisa memberikan komentar di bawah di channel YouTube ini, atau Anda bisa memberikan komentar langsung via email, atau juga bisa memberikan komentar di LMS saya khusus untuk mahasiswa saya. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih. Dukung terus dan subscribe channel ini untuk mensupport video-video selanjutnya, dan semoga saya bisa terus membuat video-video atau konten-konten yang bisa memberikan banyak informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.